Mari sama-sama kita akan buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kisah Rasul pertama ayat yang ke-8, Pentakosta. Dipersilahkan. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, tetapi kalian akan mendapat kuasa kalau Roh Allah sudah datang kepadamu, dan kalian akan menjadi saksi-saksi untukku di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini adalah Minggu Pentakosta. Setelah kenaikan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bersama-sama dengan muridnya 40 hari, kemudian Tuhan Yesus naik ke surga, dan setelah itu ada pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Peringatan Pentakosta dari Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 ini bisa menjadi bisa kita artikan sebagai kelahiran daripada gereja, ya. Jadi dimulainya gereja, titik nol daripada perjalanan gereja adalah ketika terjadinya pencurahan Roh Kudus di atas loteng Yerusalem. Ya, dan ketika para rasul, para murid 120 orang yang di loteng Yerusalem itu dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka mengalami baptisan Roh Kudus yang ditandai dengan lidah-lidah api atau glossolalia. Ya, mereka berbahasa lidah, mereka berbahasa roh, dan itu dibuktikan oleh Rasul Petrus ketika dia berdiri di atas loteng Yerusalem dan dia mulai berkhotbah. Dan murid-murid yang ada pada saat itu pun juga mereka mulai berkata-kata. Ya, pengaruh daripada kepenuhan Roh Kudus membuat murid-murid itu berkata-kata bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi bahasa itu dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga di sana dituliskan ada orang-orang Yahudi diaspora ketika pasca mereka kembali ke Yerusalem, dan ketika mereka mendengar khotbah Petrus, khotbah murid-murid Tuhan, mereka bilang, itu bahasa kami bahasa Arab, itu bahasa kami bahasa Libya, itu bahasa kami bahasa Afrika. Bahasa-bahasa dari berbagai bangsa-bangsa diucapkan oleh murid-murid ketika mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan Yesus 3,5 tahun melayani di provinsi Yudea, ya, Tuhan selalu berada di depan dan murid-murid ada di belakang. Tetapi itu berbeda ketika murid-murid dipenuhi oleh Roh Kudus. Murid-murid sekarang mereka berani tampil di depan. Dan mereka tampil tidak hanya tampil, tapi mereka diperlengkapi dengan kuasa yang ada di dalam Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus melayani 3,5 tahun. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, konon orang yang sakit ketika terkena bayang-bayang daripada Rasul Petrus, orang itu sembuh. Baju bekas daripada Rasul Paulus, ketika baju itu ditumpangkan ke atas orang yang sakit, orang sakit itu sembuh. Artinya apa? Artinya bahwa di dalam kehidupan murid-murid, di dalam kehidupan rasul-rasul yang dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka mampu melakukan segala sesuatu yang tidak mampu mereka lakukan sebagai manusia. Ya. Nah, ini yang harus disadari. Karena gereja lahir oleh Roh Kudus, maka gereja itu juga harus hidup dipenuhi oleh Roh Kudus.
Eklesia merupakan arti kata dasar daripada gereja. Itu mempunyai arti dipanggil keluar dari dalam kegelapan kepada terang. Ya, ingat tentang penebusan yang ditulis dengan kata agorazo, ex agorazo dan lutro, bahwa di dalam penebusan daripada Tuhan itu membebaskan, melepaskan, lalu ex agorazo membawa orang-orang yang sudah dibebaskan dari belenggu dosa itu menjadi anaknya Tuhan. Lalu lutro menikmati kebebasan berkat-berkat kuasa yang daripada Tuhan. Nah, Roh Kudus ya di dalam kehidupan gereja itu memanggil orang-orang yang ada di luar untuk mereka ada di dalam persekutuan orang-orang yang disucikan, orang-orang yang dikuduskan, orang-orang yang dikhususkan untuk Tuhan. Ini yang harus kita pahami di dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Petrus berkhotbah, spontanitas saat itu firman Tuhan katakan ada 3.000 orang lebih kurang yang percaya. Ya, mereka berkata, kami memahami, kami percaya kepada Yesus yang telah kami aniaya, yang telah kami salibkan, dan kebangkitannya yang telah Rasul beritakan. Kami percaya dan kami mau lebih lagi, kira-kira seperti itu bahasanya. Apa yang harus kami perbuat? Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan berikan dirimu dibaptis. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertobatan itu ada dua macam. Yang satu adalah bertobat secara religi, secara kepercayaan. Dulu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, sekarang percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu beribadahnya tidak di gereja, sekarang beribadahnya di gereja. Itu pertobatan secara religi. Itu sekali. Ya, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, itu sekali. Tetapi pertobatan secara perbuatan, ya, itu pertobatan yang dilakukan terus-menerus. Dalam kehidupan kita orang percaya itu satu hal yang terus-menerus kita lakukan. Ya, sebagai gambaran yang dulu temperamental, tapi setelah dipenuhi Roh Kudus menjadi lemah lembut. Ya, lalu yang dulu suka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, umpamanya suka berjudi, suka pasang togel umpamanya ya. Tapi setelah percaya kepada Tuhan, hidupnya dibarui oleh Roh Kudus, tidak lagi melakukan akan hal itu. Dan hal-hal yang lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu tidak lagi dilakukan. Artinya apa? Artinya ketika kita bertobat, kecenderungan hati kita, keinginan hati kita adalah semata-mata mempermuliakan nama Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, nasihat firman Tuhan, tidak kita lakukan kepada manusia, tetapi kita mau melakukannya seolah-olah kepada Tuhan. Jadi ada nilai yang lebih untuk segala sesuatu yang baik, untuk segala sesuatu yang mempermuliakan Tuhan. Itu ada nilai lebih yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Kemudian pertobatan kita itu akan menjadi sah, ya, ketika kita dibaptis. Jadi baptisan itu sebagai meterai tanda milik Kristus atas kehidupan daripada orang percaya. Meskipun kadang tidak disadari, seringkali baptisan didasari bukan kepada hidup yang mau lebih dekat kepada Tuhan, tetapi mungkin dengan keinginan-keinginan yang lain. Dan seringkali ketika hal itu dilakukan, maka baptisan itu tidak membawa dampak apa-apa atas hidupnya. Tetapi ketika
Baptisan itu dilakukan sebagai sebuah keinginan untuk mendekatkan lebih kepada Tuhan, menyerahkan diri lebih kepada Tuhan. Maka ketika saudara dibaptis, maka itu adalah sebagai tanda meterai saudara adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam perjalanan hidup orang percaya, firman Tuhan katakan bahwa dalam hidup kita ini terlalu banyak pencobaan, ya, ada terlalu banyak godaan. Gambarannya seperti bangsa Israel ketika keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Sepanjang perjalanan di mana mereka lewat, samping kanan kiri muka belakang, itu adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah kepada Allah. Sehingga firman Allah selalu menasihatkan kepada bangsa Israel, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri, supaya beruntung di dalam setiap jalan. Mengapa demikian? Karena kanan kiri bangsa Israel adalah ibadah bangsa-bangsa kafir, perbuatan-perbuatan bangsa kafir yang bisa membawa bangsa Israel itu terpaut kepadanya. Kita ingat ketika Musa ada di Gunung Sinai untuk menerima hukum Tuhan selama 40 hari, bangsa Israel berkata kepada Harun, Musa itu mungkin sudah mati, 40 hari tidak ada kabar, tolong sekarang buatkan kami anak lembu emas supaya kami bisa beribadah kepadanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus Parakletos itu akan menolong di dalam kehidupan kita. Ya, Roh Kudus Parakletos itu akan menolong di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus di dalam menolong kehidupan orang percaya adalah melakukan segala sesuatu, ya, yang belum diketahui. Artinya apa? Mengajar segala sesuatu yang mereka belum tahu, yang mereka belum mengerti. Berdoa itu bagi sebagian orang secara umum itu mudah. Karena ketika dia berdoa, dia mengucapkan kalimat, mengucapkan kata-kata kepada Tuhan. Tetapi yang menjadi masalah, doa itu adalah doa yang berkuasa, doa yang didengar, ataukah hanya sekedar ucapan. Nah, Parakletos, Roh Kudus itu menolong dalam kehidupan kita untuk berdoa yang benar itu seperti apa. Berdoa yang dipimpin oleh Roh itu seperti apa? Ya, mungkin sebagian kecil Roh Kudus akan menolong bahwa ketika kita berdoa, kalau dalam Yohanes 15 tentang pokok anggur yang benar, jika aku di dalammu dan aku di dalammu dan Bapa ada di dalammu, mintalah apa saja maka kamu akan diberi. Seringkali dalam kehidupan kita apa saja yang kita minta diberi, kita salah. Mengapa? Karena ketika kita minta, Yesus tidak ada dalam hidup kita, firman Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Karena firman Allah tidak ada dalam hidup kita, Roh Kudus tidak ada dalam kehidupan kita, maka yang kita minta, jelas dari Yohanes 15 itu, supaya Bapa dipermuliakan itu tidak terjadi. Yang Tuhan mau bahwa setiap pemberian Tuhan, setiap pertolongan Tuhan, setiap berkat Tuhan itu membawa Bapa dipermuliakan. Nah, Roh Kudus akan menolong dalam kehidupan kita. Ketika kita meminta sesuatu itu tidak untuk memuaskan hawa nafsu kita, tetapi sesuatu yang kita minta itu adalah sesuatu yang memang kita butuhkan, sesuatu yang memang bisa membawa nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini salah satu contoh ketika Roh Kudus mengajarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan firman Tuhan dalam kehidupan kita orang percaya. Banyak hal yang bisa Roh Kudus lakukan, mungkin dalam hal bisnis,
mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam kedinasan, hal-hal yang tidak kita mengerti, hal-hal yang tidak kita pahami, Roh Kudus bisa mampu memberikan petunjuk, memberikan jalan keluar, memberikan jalan terang, sehingga kita senantiasa boleh mendapatkan pertolongannya dalam segala hal. Ya. Lalu kemudian Parakletos atau Roh Kudus itu mengingatkan dalam kehidupan kita akan firman Allah. Mazmur, firman Allah itu adalah sebagai terang, sebagai suluh di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa ketika di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan firman, maka Roh Kudus itu akan mengingatkan di dalam kehidupan kita melalui firman. Ya, jadi Roh Kudus mengingatkan kita tidak memakai dasar yang lain. Tetapi ketika Roh Kudus mengingatkan kita, maka Roh Kudus akan mengingatkan dengan firman. Ya, dan ini sesuatu hal yang luar biasa. Nah, ketika Bapak Ibu Saudara mengalami yang namanya diajar segala sesuatu oleh Roh Kudus, diingatkan akan firman oleh Roh Kudus, maka pada saat itu Bapak Ibu Saudara sedang menuju yang namanya kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini adalah dinamit. Kuasa di sini adalah kuasa yang mempunyai daya yang besar. Kalau kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita sama dengan kekuatan kita, tidak ada artinya. Tapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita dengan kuasa yang besar, barulah dunia akan melihat ada Allah dalam hidup kita. Seperti yang telah saya sampaikan, ketika berada di Gerar pada musim kering, ketika Ishak berhasil menuai 100 kali lipat, orang-orang Gerar ngomong, kami tahu bahwa Allahmu menyertai kamu sehingga kamu bisa berhasil seperti ini. Nah, ini yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hidup ini dalam dunia ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Ya, hidup dalam dunia ini adalah hidup yang misteri. Kita tidak tahu besok perjalanan hidup kita awan mendung ataukah awan terang. Kita tidak tahu. Besok perjalanan kita ada di taman bunga ataukah di lembah kekelaman. Kita tidak tahu. Tetapi ketika Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita, ketika Roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita, maka kita berjalan tidak dengan kekuatan sendiri, tapi kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Mari pagi hari ini kita mohon kemurahan Tuhan agar Roh Kudus itu senantiasa memenuhi, agar Roh Kudus itu senantiasa memimpin, agar Roh Kudus itu senantiasa menolong, sehingga kita selalu matahari terbit dengan cerahnya setiap hari sepanjang kehidupan kita, dan kita boleh terus naik dan melalui kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Terus hidup dalam pimpinan Roh, terus hidup di dalam kuasanya Roh, dan hidup kita diberkati untuk menjadi berkat. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.